Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai bab menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Tujuan pembelajaran. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat menganalisis manfaat, menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Membuat karya yang mengandung konten manfaat, menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad, lalu mempublikasikan dan membagikannya di media sosial. Meyakini bahwa sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad adalah larangan agama. Membiasakan untuk menghindari sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Perilaku berfoya-foya. Pengertian tafsir dan israf. Tabzir atau boros adalah perilaku membelanjakan harta tidak pada jalannya. Israf ialah suatu sikap jiwa yang memperturutkan keinginan melebihi semestinya. Penyebab tabzir dan israf. Faktor keluarga. Kelapangan rezeki setelah ditimpa kesulitan ekonomi. Berteman dengan orang-orang yang terbiasa berbuat israf dan tabzir. Dampak negatif dari perilaku berfoya-foya. Terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Cara menghindari perilaku berfoya-foya, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan, membiasakan bersedekah dan membantu orang lain, bergaya hidup sederhana, selalu bersyukur, bertindak selektif dan terencana, bersikap rendah hati. Ria dan sum'ah. Pengertian ria dan sum'ah. Secara bahasa, ria berarti menampakkan atau memperlihatkan. Secara istilah, ria yaitu melakukan ibadah dengan niat supaya mendapat pujian atau penghargaan dari orang lain. Secara bahasa, sum'ah berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah yaitu memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapat pujian atau sanjungan. Pembagian ria. Ria dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu ria kholis, yaitu melakukan ibadah hanya untuk mendapat pujian dari manusia semata. Ria syirik, yaitu melakukan suatu perbuatan karena niat menjalankan perintah Allah dan sekaligus juga karena ingin mendapatkan sanjungan dari orang lain. Tanda seseorang memiliki sifat ria dan sum'ah, selalu menyebut dan mengungkit amal baik yang pernah dilakukan. Beramal hanya sekedar ikut-ikutan bersama orang lain. Malas atau enggan melakukan amal saleh apabila tidak dilihat oleh orang lain. Melakukan amal kebaikan apabila sedang berada di tengah halayak ramai. Amalannya selalu ingin dilihat dan didengar agar dipuji oleh orang lain. Ekspresi amal berbeda karena sedang dilihat oleh orang lain atau tidak. Tampak lebih rajin dan bersemangat dalam beramal saat mendapat sanjungan. Sebaliknya, semangatnya akan turun apabila mendapat cemoohan dari orang lain. Dampak negatif dari perilaku ria dan sum'ah. Muncul rasa tidak puas atas amal yang telah dikerjakan. Muncul rasa gelisah saat melakukan amal kebaikan, merusak nilai pahala dari suatu ibadah, bahkan bisa hilang sama sekali, mengurangi kepercayaan dan simpati dari orang lain, menyesal apabila amalnya tidak diperhatikan oleh orang lain,
menimbulkan sentimen pribadi dari orang lain karena adanya perasaan iri dan dengki. Cara menghindari perilaku riya dan sum'ah: meluruskan niat, menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah, memohon pertolongan Allah, memperbanyak rasa syukur, memperbanyak ingat kematian, membiasakan hidup sederhana. Sifat takabur. Pengertian takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat dibanding orang lain. Dampak negatif dari perilaku takabur: dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran, mendapatkan siksa dan kehinaan di akhirat, dimasukkan ke dalam neraka. Cara menghindari perilaku takabur: menyadari kekurangan dan kelemahan dirinya, menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara, berusaha selalu menghargai orang lain, bersifat rendah hati atau tawadu, ikhlas dalam melakukan ibadah. Sifat hasad. Pengertian hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain karena memperoleh suatu nikmat dan berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Menurut Imam Ghazali, ada 3 jenis hasad yang membahayakan manusia, yaitu mengharapkan hilangnya kenikmatan yang dimiliki orang lain dan ia mendapatkan nikmat tersebut, mengharapkan hilangnya kebahagiaan orang lain sekalipun ia tidak mendapatkan apa yang membuat orang tersebut bahagia. Asalkan orang lain jatuh menderita, maka ia merasa bahagia, merasa tidak ridho terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, meskipun ia tidak mengharapkan hilangnya nikmat dari orang tersebut. Dampak negatif dari perilaku hasad. Dampak negatif dari perilaku hasad: menentang takdir Allah, hati menjadi susah, menghalangi keinginan berdoa kepada Allah, meremehkan nikmat dari Allah, merendahkan martabat orang lain. Cara menghindari perilaku hasad: meyakini keadilan Allah, memperbanyak rasa syukur, menjaga sifat rendah hati atau tawadu, senang membantu orang lain, mempererat tali silaturahmi, mendahulukan kepentingan umum. Penerapan karakter: setelah mengkaji materi, meraih hidup mulia dengan menghindari sifat berfoya-foya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad, diharapkan kalian dapat menerapkan karakter dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Pertama, selalu bersifat tawadu dalam kehidupan sehari-hari. Karakternya beriman dan bertakwa kepada Allah. 2. Menggunakan harta kekayaan untuk bersedekah dan membantu orang lain. Nilai karakter kepedulian sosial. 3. Bekerja sama dengan teman dalam mengelola majelis taklim virtual. Nilai karakter gotong royong. 4. Menghindari sifat merasa lebih hebat dari orang lain. Nilai karakter rendah hati. 5. Bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan pribadi tanpa menggantungkan kepada orang lain. Nilai karakter mandiri.